perawat di Bangsal Safil di Rumah Sakit Permata Medika Kebumen. Nah, di sini saya mau menjelaskan tentang kesehatan reproduksi remaja. Apa sih kesehatan reproduksi itu? Kesehatan reproduksi adalah sehat secara fisik, jiwa maupun sosial, sistem dan fungsi proses reproduksi yang dimiliki oleh remaja. Jadi, sistem reproduksi udah pada tahu ya, dari SMP sudah dijelaskan. Nah, itu dari sistem itu jenengan sudah sehat. Itu yang dimaksud dari kesehatan reproduksi. Kemudian, apa sih reproduksi itu? Proses alami yang menghasilkan keturunan. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan pendidikan kesehatan reproduksi, yaitu untuk upaya memberi pengetahuan tentang fungsi sistem dan proses reproduksi itu sendiri yang mencakup pertumbuhan dan perkembangan dari manusia tersebut. Nah, di sini kesehatan reproduksi bagi remaja ini sangat penting ya. Ini dilihat dari data di Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen dari tahun 2012. Tingkat data yang kita dapatkan, data dari penderita HIV sendiri itu sekitar 18 orang, 18 kasus. Itu tahun 2012. Kemudian untuk AIDS-nya itu sekitar 44 kasus. Nah, naik lagi ke tahun 2015. Di situ ada kasus HIV meningkat lagi dari 18 menjadi 44. Kemudian untuk AIDS-nya itu sekitar 64. Kemudian yang lebih mencengangkan lagi, jenengan jangan kaget, itu sekitar tahun 2018 HIV yang tadinya 2012 itu menjadi 450. Bayangkan, dari 18 kasus sekarang 2018 sudah menjadi 450 kasus. Dan untuk AIDS-nya itu sekitar 731 kasus. Dan yang meninggal sekitar 400 orang karena HIV. Terus ini memiliki informasi yang benar mengenai fungsi, peran, dan proses reproduksi. Bukan yang punten, bukan yang porno-porno, tetapi fungsi dari itu dan dari manfaatnya itu. Kemudian memiliki sikap serta tingkah laku yang bertanggung jawab mengenai proses reproduksi. Di sini ada karakteristik seksual sekunder. Nah, dari remaja pria, tubuh menjadi lebih jantan. Jantan buatan adik-adikku? Jantan. Nah, kemudian suara menjadi lebih besar dan pecah, ngebas. Yang dimaksud itu ngebas ya. Kemudian tumbuhnya bulu-bulu rambut pada bagian tertentu. Udah rahasia itu ya. Kemudian jerawatan, banyak kan jerawatan buatan. Itu tanda dari munculnya pubertas atau perubahan fisik dari remaja pria. Kemudian kalau remaja wanita, ini buah dadanya membesar, ya. Kalau nggak membesar ini berarti pria. Kalau wanita membesar, kemudian bagian tubuh tertentu menjadi berisi. Yang dimaksud bagian tubuh itu terutama bokong, pantat, itu berarti berisi. Seperti itu. Kemudian sama seperti laki-laki juga jerawatan. Kemudian karakteristik seksual primer, berarti yang primer itu yang paling penting, yang benar-benar membedakan kalau remaja itu sudah masuk ke itu ya, pubertas. Yang pertama mimpi basah. Sudah pernah mimpi basah semua? Di sini menegangkannya alat kelamin pada saat tertentu. Kemudian remaja wanita yaitu menstruasi. Kemudian di sini ada penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual itu apa? Yaitu penyakit atau infeksi yang umumnya ditularkan melalui hubungan seks yang tidak aman. Penyebarannya bisa melalui darah, sperma, cairan vagina, ataupun cairan tubuh lainnya. Tidak hanya HIV ya, tadi saya dengar ada yang bilang HIV. Tidak hanya HIV, banyak sekali penyakit menular seksual atau infeksi menular seksual. Next slide. Nah, ini salah satunya, gonorrhea namanya. Ini penyebabnya karena kuman Neisseria gonorrhea. Seperti kencing nanah, seperti ya. Kalau teman-teman ada yang pernah yang kayak gini itu cepat-cepat periksa ya. Nah, jangan sampai, saya doakan di sini anak-anaknya baik-baik semua.
manut sama Bu Guru, Pak Guru, ya. Nah, di sini gejalanya ada jika pada laki-laki antara lain rasa sakit pada saat BAK atau buang air kecil dan ereksi. Ereksi itu menegangnya alat kelamin laki-laki ya, mbak perempuannya nggak tahu. Kemudian keluar nanah dari saluran kencing, terutama pada pagi hari. Kemudian pada perempuan nyeri di daerah perut bagian bawah, kadang-kadang disertai keputihan dengan bau tidak sedap, alat kelamin terasa bau dan gatal. Nah, kalau semisal selama perempuan itu keputihannya masih normal, tidak berbau, tidak berwarna atau bening, itu masih normal, tidak apa-apa, itu memang siklusnya seperti itu. Kemudian rasa sakit atau panas pada waktu kencing dan perdarahan setelah melakukan hubungan seksual, kayak gitu ya. Yang kedua ada sifilis atau raja singa. Di sini penyebabnya ada kuman Treponema pallidum. Nah, gejalanya itu timbul benjolan di sekitar alat kelamin, kadang-kadang disertai pusing dan nyeri tulang seperti flu yang akan menghilang dengan sendirinya tanpa diobati. Tetapi itu bakalan terus kalau semisal tidak diobati. Kemudian ada herpes. Herpes itu ada dua, di genitalia dan karena zoster. Zoster itu biasanya dari hewan. Kalau ini yang herpes di alat kelamin, lebih dikenal dengan herpes genitalis atau herpes genitalis. Kemudian candidiasis vagina. Waspada ya, penyakit candidiasis vagina ini buat perempuan. Di sini karena jamur Candida albicans. Gejalanya cairan vagina berwarna seperti keju atau susu kental. Nah, kalau pernah minum susu kental manis ya seperti itu, hampir sama. Kemudian tapi bersih disertai dengan gatal, panas dan kemerahan di kelamin dan sekitarnya. Kemudian, nah ini yang paling sangat ditakuti sama setiap orang, HIV. Penyebab dari HIV human immunodeficiency virus ya namanya ya. Penyebabnya itu dari human immunodeficiency virus. Kemudian AIDS dari HIV itu merujuk ke AIDS. AIDS itu kan sekumpulan dari beberapa gejala. Di sini ada acquired immunodeficiency syndrome, yaitu kumpulan berbagai penyakit akibat turunnya kekebalan tubuh akibat HIV. Jadi orang yang sudah kena HIV itu bakalan semua kekebalan tubuhnya termasuk paru-paru, jantung, ginjal, semuanya bakal menurun fungsinya. Cara penularannya nih yang penting, darah bisa berbentuk luka. Semisal, mohon maaf, yang pacaran, nauzubillah ya, jangan sampai semisal ciuman, mulut antar mulut, tetapi semisal si cowoknya penderita HIV, kemudian dianya punya luka lecet seperti sariawan atau apa, lah pacarnya yang perempuan itu juga punya sariawan, itu resikonya lebih tinggi. Karena apa? Luka ketemu luka, kemudian ada cairan dari sariawan itu sendiri, itu berbahaya sekali. Kemudian cairan sperma, cairan vagina, yaitu jika ketemu antara kelamin laki-laki dan kelamin perempuan itu ketemu di salah satu pasangan itu memiliki penyakit HIV, itu bisa menularkan. Kenapa kalau kita dapat menstruasi perutnya kok sakit? Kenapa kok menstruasi sakit? Karena pada saat peluruan itu otot-otot di rahimnya kita itu bergerak aktif gitu, jadi otomatis itu mengirimkan sinyal ke otak, itu tuh merasa sakit kayak gitu. Jadi efeknya nyeri. Untuk sesi bertanyanya sudah selesai. Sekarang saya mau sesi evaluasi nih. Apa sih yang tadi saya jelaskan? Dan saya mau tanyakan ke adik-adik semuanya. Kesehatan reproduksi itu apa? Kesehatan reproduksi adalah bagaimana cara untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi remaja-remaja, putri dan putra, agar reproduksinya itu sehat, terjaga. Terima kasih buat adik-adikku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.